Decluttering emosi adalah tentang membersihkan hal-hal yang tak terlihat, tapi sering terasa paling berat di dalam hidup kita. Tanpa disadari, emosi yang menumpuk bisa membuat pikiran penuh, hati sesak, dan langkah terasa lebih lambat. Banyak dari kita terbiasa menyimpan perasaan sendiri, entah itu kecewa, marah, sedih, atau rasa bersalah. Kita pikir dengan memendamnya, semuanya akan baik-baik saja, padahal justru sebaliknya. Emosi yang tidak diolah akan terus menumpuk seperti barang-barang yang tak pernah dibereskan. Lama-lama, kita merasa lelah tanpa tahu penyebab pastinya, mudah tersinggung, dan kehilangan semangat. Decluttering emosi bukan berarti menghapus semua perasaan negatif. Justru ini tentang mengakui bahwa emosi itu ada, lalu memilih mana yang masih perlu disimpan dan mana yang sudah saatnya dilepaskan. Langkah pertama dalam decluttering emosi adalah jujur pada diri sendiri. Berani mengakui apa yang benar-benar kita rasakan, tanpa menghakimi diri sendiri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, memaksa untuk selalu kuat dan terlihat baik-baik saja. Padahal mengakui lelah dan sedih bukan tanda kelemahan, tapi tanda kita manusia. Melepaskan beban emosi juga berarti memaafkan, bukan hanya orang lain tapi juga diri sendiri. Memaafkan kesalahan masa lalu yang terus kita bawa dalam pikiran. Ada emosi yang muncul karena ekspektasi yang terlalu tinggi, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Decluttering emosi mengajarkan kita untuk menurunkan ekspektasi dan lebih menerima kenyataan. Proses ini memang tidak instan. Sama seperti merapikan rumah, membersihkan emosi butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Salah satu cara sederhana adalah dengan menuliskan perasaan. Menulis membantu kita mengeluarkan isi kepala dan hati yang selama ini berisik. Berbicara dengan orang yang dipercaya juga bisa menjadi bagian dari decluttering emosi. Kadang kita hanya butuh didengar, bukan diberi solusi. Saat emosi mulai lebih rapi, kita akan merasakan ruang kosong yang menenangkan. Pikiran terasa lebih ringan dan hati lebih lapang. Decluttering emosi membuat kita lebih sadar terhadap batasan diri. Kita jadi tahu kapan harus berkata iya dan kapan berani berkata tidak. Dengan emosi yang lebih terkelola, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih. Tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, marah, atau kecewa berlebihan. Kepada akhirnya, decluttering emosi adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Melepaskan beban yang tak terlihat agar kita bisa melangkah. Lebih ringan dan hidup dengan hati yang lebih damai. Setelah mulai melepaskan beban emosi, kita perlahan belajar untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini. Tidak lagi terjebak terlalu lama pada masa lalu atau terlalu cemas memikirkan masa depan. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang berada di luar kuasa kita, dan menerimanya justru membuat hati lebih tenang. Decluttering emosi membantu kita mengenali pola perasaan yang selama ini berulang. Dari situ kita bisa belajar apa yang sebenarnya memicu stres dan kelelahan batin. Saat emosi lebih tertata, hubungan dengan orang lain pun ikut membaik. Kita menjadi lebih sabar, lebih memahami, dan tidak mudah bereaksi berlebihan. Banyak konflik sebenarnya muncul bukan karena masalah besar, tapi karena emosi yang menumpuk dan tidak pernah diselesaikan. Dengan hati yang lebih ringan, kita bisa berkomunikasi dengan lebih jujur dan tenang. Melepaskan emosi bukan berarti melupakan semua pengalaman. Kita tetap belajar dari masa lalu tanpa harus terus membawa luka yang sama. Decluttering emosi juga mengajarkan kita untuk memberi jeda sebelum bereaksi. Tidak semua hal perlu ditanggapi saat itu juga. Dalam jeda itu, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir lebih jernih dan memilih respon yang lebih bijak. Semakin sering kita melatih diri membersihkan emosi, semakin peka kita terhadap perasaan sendiri. Kita jadi lebih cepat menyadari saat hati mulai lelah. Dengan kesadaran itu, kita bisa segera mengambil langkah kecil untuk merawat diri sebelum emosi kembali menumpuk. Decluttering emosi membuat hidup terasa lebih seimbang. Kita tidak lagi terlalu larut dalam kesedihan, tapi juga tidak menekan diri untuk selalu bahagia. Kita belajar bahwa semua emosi datang dan pergi, dan tugas kita hanyalah mengelolanya dengan penuh kesadaran. Saat emosi tidak lagi menjadi beban, energi kita bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Fokus, kreativitas, dan rasa syukur pun tumbuh perlahan. Hidup dengan emosi yang lebih rapi bukan berarti tanpa masalah. Namun kita memiliki ruang batin yang cukup untuk menghadapinya. Dari titik itu, kita menyadari bahwa melepaskan beban emosi adalah salah satu kunci untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan penuh makna. Dalam perjalanan decluttering emosi, kita juga belajar untuk tidak selalu menyenangkan semua orang. Kita mulai memahami bahwa menjaga perasaan sendiri sama pentingnya dengan menghargai perasaan orang lain. Ada kalanya,
Emosi muncul karena kita terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri, terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain hingga lupa mendengarkan hati sendiri. Dengan membersihkan emosi, kita mulai berani menetapkan batas yang sehat, batas yang melindungi energi dan kesehatan mental kita. Batasan ini bukan tentang menjauh dari orang lain, melainkan tentang menjaga keseimbangan agar hubungan tetap sehat dan tidak melelahkan. Decluttering emosi juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, baik ketidaksempurnaan hidup orang lain maupun diri sendiri. Saat kita berhenti menuntut semuanya harus sempurna, beban di dalam hati perlahan berkurang. Hidup terasa lebih ringan dan apa adanya. Emosi yang lebih tertata membuat kita lebih mudah bersyukur. Kita mulai fokus pada hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Rasa syukur ini memberi ruang bagi kebahagiaan sederhana untuk tumbuh. Bukan kebahagiaan yang berisik, tapi yang menenangkan. Proses ini membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita lebih mengenal apa yang membuat tenang dan apa yang menguras energi. Ketika emosi kembali terasa penuh, kita tidak lagi panik. Kita tahu itu adalah tanda bahwa sudah waktunya merapikan kembali. Decluttering emosi bukan tugas sekali jadi. Ini adalah kebiasaan yang terus dilatih seiring berjalannya waktu. Ada banyak hari-hari di mana proses ini terasa mudah, dan ada hari di mana terasa berat. Keduanya sama-sama bagian dari perjalanan. Yang terpenting, kita tidak menyerah pada diri sendiri. Kita memberi ruang untuk jatuh, lalu bangkit dengan hati yang lebih bijak. Dengan emosi yang lebih ringan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar. Setiap langkah terasa lebih bermakna, dan pada akhirnya, decluttering emosi membantu kita hidup lebih selaras dengan diri sendiri, tanpa terus dibebani oleh hal-hal yang tak lagi perlu disimpan. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang dari luar. Ketenangan justru tumbuh ketika isi hati tidak lagi dipenuhi oleh emosi yang berantakan. Decluttering emosi membantu kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Kita fokus pada perjalanan sendiri, dengan ritme yang sesuai kemampuan. Saat tidak lagi sibuk membandingkan, rasa iri dan cemas perlahan memudar. Yang tersisa adalah penerimaan dan kepercayaan pada proses hidup. Kita juga belajar untuk lebih menghargai proses, bukan hanya hasil. Setiap emosi yang datang memberi pelajaran tentang diri kita. Dengan emosi yang lebih tertata, kita bisa menikmati momen sederhana tanpa rasa bersalah atau pikiran yang mengganggu. Decluttering emosi mengajarkan kita untuk beristirahat tanpa merasa malas. Kita memahami bahwa jeda adalah kebutuhan, bukan kelemahan. Saat tubuh dan pikiran diberi ruang untuk beristirahat, emosi pun menjadi lebih stabil. Kita tidak mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Proses ini membuat kita lebih sabar terhadap perubahan. Kita menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika rencana berubah, kita tidak lagi langsung menyalahkan diri sendiri. Kita belajar beradaptasi dengan lebih tenang. Decluttering emosi juga memperkuat kepercayaan diri. Kita merasa lebih yakin karena tidak lagi dibebani keraguan berlebihan. Dengan kepercayaan diri yang tumbuh, kita lebih berani mengambil langkah baru. Bukan karena tidak takut, tapi karena lebih siap. Emosi yang lebih ringan memberi ruang bagi harapan. Kita bisa melihat masa depan dengan pandangan yang lebih jernih. Harapan ini bukan tentang mimpi besar semata, tapi tentang keyakinan bahwa kita mampu melewati hari demi hari. Setiap kali emosi terasa penuh, kita kembali pada kesadaran untuk merapikannya. Kita tahu bahwa diri kita layak untuk merasa tenang. Dan di sanalah decluttering emosi menjadi bagian dari hidup sebagai cara sederhana untuk menjaga hati tetap ringan dan pikiran tetap damai. Sebagai penutup, decluttering emosi mengajak kita untuk lebih peduli pada isi hati sendiri. Melepaskan beban yang tak terlihat bukan hal yang mudah, tapi sangat berarti untuk kesehatan batin. Dengan emosi yang lebih tertata, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk bernapas lebih lega. Hidup mungkin tetap penuh tantangan, namun hati tidak lagi terasa sesak. Decluttering emosi bukan tentang menjadi sempurna atau selalu bahagia. Ini tentang keberanian untuk jujur pada perasaan dan memilih untuk merawat diri. Saat kita berani melepaskan emosi yang tak lagi perlu disimpan, hidup terasa lebih ringan dan langkah terasa lebih tenang. Semoga dengan membersihkan emosi, kita bisa menjalani hari dengan hati yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih bermakna.